Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Fauzan, biasa dipanggil Kak. Saya berasal dari Prodi Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait keilmuan saya, yaitu elektroteknik. Nah, ini sebagai pendahuluan dulu, sebenarnya keilmuan elektroteknik ini sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari kita, mulai dari transmisi listrik, lalu di HP misalnya yang kita gunakan sehari-hari, dan juga segala aspek sekarang sudah terelektrifikasi lah sebutannya. Nah, di situ perlunya dari engineering, yaitu dari teknik elektro. Nah, kenapa sih perlu dari teknik elektro? Karena di era industri kita sekarang sudah bertransformasi dari 1.0, 2.0, 3.0, hingga pada saat ini sekarang bahkan udah 5.0 udah bertransisi ke AI. Dan peran dari engineering, electrical engineering ini berguna untuk ibaratnya mewadahi dan bukan mewadahi tapi menjembatani dari hal-hal tersebut yang berkaitan dengan dunia ini. Sebagai contoh misalnya di bagian teknik elektro, kalau misalnya di ITB itu ada namanya teknik elektro yang untuk arus lemah dan arus kuat. Nah, untuk arus lemah sendiri itu fokusnya apa? Fokusnya adalah di bagian ke yang tadi seperti yang saya bilang, arus lemah. Arus lemahnya itu misalnya komponen-komponen yang ada di HP ataupun yang di gadget yang lain. Dan juga misalnya kalau misalnya ngomongin hal yang umumnya, misalnya nih kan nanti kedepannya semuanya akan berbasis IoT, dan kedepannya juga nanti ada robot-robot yaitu humanoid, dan itu perannya teknik elektro ada di situ. Dan juga misalnya terkait chipset itu semuanya yang bikin dari desain PCB dan segala macam itu dari keranaan keilmuan teknik elektro. Dan di situ peran teknik elektro itu bukan hanya bekerja di situ saja, tapi ibaratnya memastikan bahwa semua hal ini adalah sustain gitu, dan tidak mematikan hal-hal yang sudah ada gitu. Dan karena perkembangan yang sangat pesat, maka dari engineering sendiri, yaitu electrical engineering, sudah harus ibaratnya memiliki kemampuan adaptasi yang cukup. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menjadi pembelajar seumur hidup seperti itu. Dan misalnya hal khusus, misalnya saya mau tarik contoh, misalnya sekarang lagi marak mulai dari industri-industri mensuplai kendaraan listrik. Nah, dari kendaraan listrik tersebut kan ibaratnya sudah masuk nih ke Indonesia. Nah, peran di kami di sini juga harus melihat dari sisi tadi yang saya sebutkan, sustainability. Itu misalnya jadi contohnya dari baterainya. Apakah dari baterainya ini misalnya taruhlah dari saya menggunakan mobil listrik itu untuk 6-7 tahun. Apakah dari baterai tersebut sisi sustainnya itu tidak mengalahkan 6-7 tahun itu tersebut? Apakah dari baterainya itu justru malah memberikan efek isi lingkungan yang lebih? Nah, itu harus ditinjau lebih lanjut gitu. Sebagai contoh lain, misalnya peran teknik elektro misalnya yang lagi marak juga misalnya terkait cryptocurrency. Misalnya ada satunya namanya Bitcoin. Nah, itu ada peran teknik elektro juga, bagaimana dia menyusun algoritma agar tidak bisa ibaratnya sistem keamanan itu bisa dibobol gitu. Dan itu juga bridging ke namanya komputer kuantum. Nah, komputer kuantum itu juga memiliki kemampuan ibaratnya memecahkan suatu code, jadi bisa nge-encrypt juga gitu. Dan itu akan direncanakan ya 10-15 tahun ke depan, dan itu pasti mungkin terjadi. Dan apakah nanti sistem keuangan akan menjadi aman atau tidak? Pastinya tentu tidak segampang itu juga, karena walaupun ada cara untuk mengcrack suatu sistem keamanan, tapi ada juga nanti cara ibaratnya preventifnya gitu. Dan di situ peran dari electrical engineering gitu. Dan mungkin pesan terakhir dari saya itu terkait gambar umum lah, ibaratnya terkait jurusan saya itu teknik elektro. Mungkin kedepannya dari kita semua harus melek, karena semua kedepannya sudah ibaratnya berbasis internet semuanya. Dan saya harap untuk dari masyarakat Indonesia umum sudah melek teknologi, dan juga bisa waspadai lah, karena kalau misalnya seiring berkembangannya teknologi pasti ada dampak negatifnya juga lah, pasti selalu ada di tiap perkembangan. Dari misalnya industri 1.0 pasti ada aja misalnya terkait mesin uap. Nah, buruh misalnya bilangnya ngapain pakai kereta uap misalnya, kenapa nggak pakai kuda aja gitu. Nah, saya harap dari situ kita bisa melek, dan juga dari masyarakat umum ibaratnya bisa sukses juga. Dan mungkin sekian dari saya, semoga kita semua nanti melek terhadap teknologi.